Nah, ini bau POC-nya. Nggak wangi, tapi juga tidak bau. Ya, kenapa POC berbau? Selamat pagi, kembali lagi di channel Rumah Kebun Organik bersama saya Julianto Samosir. Ada beberapa yang nanya, Pak, komposnya kok bau sekali ya. Bapak Ibu, Saudara yang mengikuti channel ini, apapun tekniknya, seperti apapun prosesnya, bau itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Jadi itu sesuatu yang sudah pasti. Hanya tergantung kitanya, relatif. Kalau bagi saya, bau proses pembuatan POC itu sesuatu yang sudah biasa. Mungkin bagi yang mungkin bagi yang belum pernah, itu sesuatu yang bau sekali ya, atau sesuatu yang tidak biasa. Nah, itu bau karena, ya saya mau coba jawab, itu bau karena proses pembusukan tadi ya. Jadi mikroorganismenya yang ada di dalam itu lagi coba mengurai bahan-bahan organik yang kita buat sehingga dia jadi busuk gitu ya. Sama seperti daging itu ada set atau apa yang membantu dia jadi hancur. Nah, kira-kira POC kita ini sama. Jadi di dalamnya itu sudah ada mungkin ribuan atau jutaan mikroorganisme yang sedang bekerja menghancurkan bahan-bahan organiknya. Sehingga muncullah bau tadi itu, bau tidak sedap di POC kita. Tetapi berita baiknya apa? Ya, berita baiknya apa? Itu nggak masalah, ya. Itu nggak masalah, artinya baunya itu tidak menentukan sukses tidaknya pupuk atau POC kita, pupuk organik cair kita. Ya, jadi berita baiknya adalah walaupun bau, dia tetap lebih aman daripada menggunakan pupuk kimia sintetis. Ya, jadi sekali lagi walaupun bau, POC yang kita pakai yang akan kita siramkan ke tanaman kita itu supaya tanaman kita sehat-sehat itu masih jauh lebih aman daripada pupuk kimia sintetis. Percayalah. Untuk tanahnya, untuk tanamannya, untuk lingkungan sekitar kita, dan juga untuk semuanya. Karena itu bahan organik. Hanya kalau memang berbau itu sesuatu yang wajar ya. Ya, bagi yang baru buat dan tidak kuat sama baunya, tidak terlalu banyak solusi dari saya. Yang pertama mungkin waktu mengaduk itu bisa pakai masker ya. Karena sekarang kita lagi budaya pakai masker. Yang kedua, waktu proses pembuatannya itu kita bisa tambahkan EM4 pertanian. Yang ketiga, ada yang saya pernah baca artikel itu, gunakan serai di dalamnya. Jadi itu ada kandungan-kandungan kimia yang bisa dikurangi uraiannya sehingga baunya katanya bisa mengurangi bau tidak sedapnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau mau menjawab kenapa POC-nya bau, ya itu wajar ya. Ya, saya yakin ya, menurut keyakinan saya di tutorial manapun cara pembuatan POC itu pasti ada baunya. Bisa baunya itu bau apa itu namanya? Kalau saya pernah yang dari kohe sapi itu bau seperti fermentasi tape. Ya, apa itu namanya? Ya, bau ragi tape ya. Nah, ini yang kemarin ini memang saya buat yang kedua ini dia baunya lebih agak keras, dia kenceng dia. Nah, saya rasa itu biasa. Tapi untuk yang belum pernah buat itu mungkin sesuatu yang luar biasa. Bau. Jadi jangan dibuang ya. Tetap aja dipakai. Mungkin kalau ada orang yang tidak suka baunya bisa di sore hari misalnya kalau sudah menutup rumah, tetap aja aplikasikan karena itu hanya sekian menit, mungkin nanti baunya sudah hilang, dia nggak akan bertahan. Tetap aja disiramkan ke tanamannya dan apa itu namanya, jangan dibuang pupuknya karena itu
yang sudah kita buat itu pasti pupuk yang bagus ya. Jadi gitu kira-kira. Jadi yang pasti hampir semua pembuatan dalam proses pembuatan VOC itu pasti akan mengeluarkan bau ya. Jadi karena kita bukan sedang membuat parfum hanya sekali lagi itu aman untuk semuanya. Ya, sederhana jawaban saya ya, karena tadi proses pembusukan tadi ya yang digunakan yang dibantu oleh mikroorganisme lokal di dalam tong inkubasi yang kita pakai. Jadi kalau bau wajar, nanti pakai masker saja. Yang pasti itu sehat. Ya. Sehat untuk tanaman kita, sehat untuk kita konsumsi. Jadi tanaman kita juga ya bisa, misalnya ini bisa bagus ya. Cabai ini ada kangkung di atas sini dan ada pare di belakang sana, itu semua terong dan lain-lain, ini semua pakai pupuk yang kita buat itu. Nah, ada juga yang bilang setelah diaplikasikan pupuknya tanamannya mati. Ya, saya nggak tahu itu kenapa bisa begitu ya, apa faktornya yang membuat, karena harusnya tidak ada kandungan yang membuat tanaman sampai bisa mati. Nah, itu bunga memang ya, bukan tanaman sayur-sayuran. Saya minta maaf ya kalau itu memang dari POC-nya yang buat bunganya mati. Saya sekali lagi minta maaf. Tapi yang saya jalani selama bertahun-tahun ini, tidak pernah POC itu sampai membuat tanaman mati. Yang pernah mati itu waktu saya baru mulai itu adalah penyemprotan pestisida nabati yang menggunakan campuran ini, sabun cuci. Saya pakai dosisnya terlalu banyak, jadi layu, kering, daunnya mati langsung rontok semua cabai saya ya. Tapi kalau POC terus akhirnya bunga atau tanaman mati, hampir tidak pernah, malah dia jadi hijau dia. Nanti kita lihat nanti tanaman di depan itu seledri waktu saya pindah kuning, ya sekarang udah hijau semua karena kita semprotkan atau aplikasikan pupuk organik cair. Nah, sekarang kita coba lihat pupuknya ya seperti apa. Dan kalau ada ampasnya ya bisa langsung diaplikasikan nggak harus disaring karena pemakaiannya, bisa langsung digunakan di sekitaran pohon, jadi jangan dibuang, atau bisa langsung kalau ada tempat pembuatan kompos padat bisa langsung ditaruh di sana ampas-ampas POC-nya. Jadi memang tidak bisa terurai semua ya, karena hanya 14 hari nggak mungkin bisa terurai semua. Tetapi proses untuk kita mendapatkan intisarinya itu sudah dapat yang diperlukan oleh tanaman. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada sampah atau kalau ada yang tidak terurai, itu sesuatu yang biasa. Karena yang kita masukkan kan nggak semuanya bahan yang mudah terurai. Ada juga yang dia mungkin batangnya keras dan lain sebagainya. Jadi jangan dibuang, bisa ditaruh di tempat pembuatan kompos padat atau bisa langsung di media tanamnya, nggak masalah di sekitarannya waktu proses aplikasi. Nah, saya akan lihatkan kompos yang sudah kompos cair karena saya belum buatkan cara aplikasinya ya. Sederhana, mudah seperti biasa, tapi saya mau lihat proses fermentasinya. Ya, kita lihat ke belakang ya. Jadi ini POC yang saya buat itu ya. Ya, ini tidak ada apa itu namanya, tidak ada ulatnya ya, tidak ada apa itu namanya kayak apa itu set gitu ya. Jadi ini juga tidak semua terurai karena memang yang kita masukkan adalah sampah-sampah yang kemarin ada batang pisang, ada sayur-sayuran ya. Ini ada kulit kelapa yang sudah saya rendam sebelumnya supaya mengeluarkan kandungan tanin di dalamnya.
dan masih banyak. Nah, inilah kira-kira jamu ya, atau suplemen untuk tanaman kita supaya tanamannya sehat. Ini nanti ini kita bisa terus tambahkan sampah-sampah yang baru, nggak apa-apa. Jadi setelah ini kita bisa terus tambahkan sampah-sampah yang baru, dan juga kita bisa berapa liter yang kita ambil, kita tambahkan airnya juga yang sama ya. Misalnya contoh kita ambil 5 liter, tambahkan juga air sebanyak 5 liter. Jadi komposnya tidak bisa berkurang atau tidak akan berkurang gitu ya. Itu tidak akan mengurangi performanya nanti, karena ininya sudah bagus ini. Ini rumput-rumput yang kemarin juga sudah hampir terurai, tapi belum seluruhnya ya. Jadi ini dia, saya akan ambil ya satu ember kecil ini. Kita nggak perlu saring karena ini kan dikocor ya, bukan untuk disemprot. Jadi nanti kita ambil seember ini, masukkan juga air seember kecil ini, air biasa ya. Ya, kita tinggal aplikasikan ke tanaman. Sekitar 200 ml per tanaman ya. Nah, ini kita aplikasikan juga untuk tanaman yang di sini. Salah satu tanaman yang ditunggu-tunggu akhirnya berbuah ya. Ini labu di tepi jalan dan hidup di antara beton jalan dan juga bawah polybag ya. Jadi ini sudah berbuah ini ya. Nih, kelihatan menghasilkan. Tumbuh sembarangan bibitnya, tapi sekarang sudah berbuah. Nanti kita update seperti apa. Hari ini POC saja dulu. Oke, demikian dari saya. Jadi kalau POC nya berbau, saya rasa itu wajar karena ada proses pembusukan dari mikroorganisme. Jadi jangan khawatir ya, biasakan saja sama baunya. Pakai masker kalau nggak kuat. Selamat pagi, tetap saya arahkan untuk menggunakan organik, dan jangan lupa untuk tetap menanam, siram, dan dirawat tanamannya. Saya Julianto Samosir, Rumah Kebun Organik. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Kalau belum menjawab bisa komen ya. Bye-bye.